Assalamualaikum. Dia masuk. Ya, ini dengan nama Mas siapa ini? Ya, nama saya Wahyu Nurida. Oh, Mas Wahyu. Ya, Tadi berangkat ke sini naik apa Mas Wahyu? naik motor. Oh, naik motor. Alamatnya mana Mas Wahyu? Alamatnya Ngawi. Ngawi. Ya, Oh iya. Tahu saya sebagai konselor ini Mas Wahyu? ya dari teman saya yang mungkin Anda kenal juga. Oh, teman saya juga ya. Iya. Alhamdulillah. Mas Wahyu ada berapa saudara Mas Wahyu? Ada 5. Oh, 5 saudara. Iya. Mas Wahyu sudah menikah? Alhamdulillah belum. Umur Mas Wahyu berapa ini? Ya, 20 tahun. 20 tahun. Alhamdulillah. Sekarang masih kuliah atau sudah kerja? Ya, sekarang menganggur ini. Oh, tidak apa. Kalau nganggur tapi uangnya banyak ya Mas Wahyu. Iya Mas Wahyu. Ini nanti kita mulai, sebelum kita mulai ini ada kontrak terlebih dahulu karena ini sebagai profesionalitas kerja ya Mas Wahyu. Ini kita nanti ada 2 jam malah untuk kita sharing-sharing terkait dengan problematikanya Mas Wahyu ya. Ini 1 jamnya sekian. Ini Mas Wahyu bagaimana, menyemangati atau tidak? Ya. Ya, ini tanda tangan dulu ya Mas Wahyu. Ya. Ini silahkan. Ya. Terima kasih Mas Wahyu. Ngomong Mas Wahyu, ada problem apa Mas Wahyu? Ya, mungkin saya agak minder dengan orang-orang lain juga. Supaya orang lain bisa kuliah gitu. Nah, saya hanya tawasan SMA, terus kemudian saya pengangguran juga gitu. Jadi ya enak ya kuliah gitu. Jadi ya agak minder gitu kalau dilihat orang-orang tetangga juga gitu. Jadi problem dari pribadi Mas Wahyu sendiri ya? Iya. Iya Mas Wahyu. Kalau boleh tahu, sebenarnya cita-citanya Mas Wahyu ini apa? Ya, saya ingin apa ya? Jadi profesionalitas ya. Jadi guru lah. Guru profesional. Nah, seperti itu. Sangat bagus sekali ya Mas Wahyu. Ya semoga bisa tercapai. Ya, amin, amin. Mungkin dari apa yang Mas Wahyu tadi sampaikan terkait mungkin melihat teman-teman supaya bisa kuliah sudah semester berapa sekian dan Mas Wahyu sendiri ini masih baru lulus kemarin ya Mas? Iya. Iya, ya mungkin nanti bisa kita cari tahu bersama terkait informasi untuk program kuliah agar Mas Wahyu bisa kuliah itu sudah dicari tahu belum oleh Mas Wahyu mungkin? Ya, sudah. Sudah. Tapi ya apa ya? Biayanya itu begitu mahal gitu. Biayanya mahal. Selain dari faktor ekonomi dari Mas Wahyu sendiri mungkin ada kendala apa ya Mas Wahyu? Ya karena 5 bersaudara, oleh karenanya dituntut untuk bekerja. Oh, jadi Mas Wahyu menjadi tulang punggung di keluarga. Iya. Begitu saya penting tetap semangat. Jadi Mas Wahyu ini sebagai tulang punggung keluarga, kemudian tidak bisa melanjutkan perkuliahannya. Iya. Tapi adik-adiknya ini kelas berapa saja Mas Wahyu? Ya, adik saya yang kedua ini SMA kelas 1. Oh, SMA. Mau naik kelas 2. Terus kemudian yang ketiga masih MTS. Dan yang keempat SD, yang terakhir masih kecil. Oh, masih kecil. Ya. Dari sekian hari sekian tahun ini Mas Wahyu menjalani seorang punggung keluarga ini, Mas Wahyu merasa keberatan atau bagaimana? Itu ada atau tidak Mas Wahyu? Ya mungkin keberatan itu ada, tapi ya mau bagaimana lagi, kita
kita harus jalani aja gitu. mau jalani saja terkait dengan tanggung jawab di keluarga itu ya Mas Wahyu. Iya. Tapi yang menjadi Mas Wahyu sampai kegelisah pada diri sendiri itu karena keadaan ini atau ada faktor lain Mas Wahyu? Ya mungkin apa ya, lebih mengarah ke ini juga ada, kemudian dari omongan tetangga ada juga. Jadi ya dari faktor eksternal, bicara-bicara atau dengar-dengar dari omongan tetangga juga itu ya mempengaruhi sikap Mas Wahyu juga. ya. Terus kemudian dari Mas Wahyu sendiri kepada adik-adiknya itu tidak berlaku keras kan, apa biasa saja atau bagaimana? Ya rasa mungkin sayangnya itu? kalau saya sendiri ya, mungkin kalau adik saya yang pertama itu saya agak keras sih, karena ya sudah besar gitu, jadi ya ikutlah ganti keluarga walaupun cuma sedikit gitu. Nah iya, kalau bapaknya Mas Wahyu sendiri, Ya kemarin itu meninggal gitu. oh innalillahi, Jadi ya berduka cita ya Mas Wahyu. ya Tidak apa-apa kan, karena manusia kan yang kembalinya pada yang membuat atau penguasa. Ya, jadi untuk mungkin Mas Wahyu sendiri harus lebih bersikap ikhlas, terus kemudian bersikap tidak memperdulikan omongan-omongan tetangga yang mungkin menjadi kegelisahannya Mas Wahyu juga. Iya. Ini seperti itu. Terus kemudian dalam pekerjaan Mas Wahyu ini lancar. Ya ada, soalnya ya dari bos juga itu memaklumi kalau telat gitu. Sekarang berarti sudah pengangguran lagi Mas Wahyu? Ya mungkin kadang kalau malas itu ya jadi pengangguran lagi gitu. Serabutan ya? Ya serabutan. Serabutan. Gak apa-apa ya Mas Wahyu, namanya kita berusaha, apapun harus kita coba ya Mas Wahyu. Iya. Gitu ya Mas Wahyu. Tapi ini Mas Wahyu masih ingin kuliah lagi ya Mas Wahyu? Iya mungkin seperti itu. Iya, bisa kuliah lagi di universitas yang mungkin bisa terjangkau. Karena menurut saya ya Mas Wahyu, untuk kampus atau perkuliahan itu juga sama saja Mas Wahyu. Untuk pembelajarannya mungkin ya di bedanya itu di fasilitas dan sebagainya. Mungkin kalau Mas Wahyu sendiri, selain motivasi kuliah itu menjadi seorang guru, apakah ada lagi Mas Wahyu? Ya ingin mengangkat nama keluarga juga, karena apa, sering diolok-olok gitu ya, cuma lulusan SMA gitu ya, karena apa, kita bisa mengangkat nama martabat keluarga itu yang melalui jalur kuliah juga gitu. Jadi ingin membuktikan bahwasanya keluarganya Mas Wahyu ini juga bisa menjadi seorang yang hebat, ya, mengangkat martabat ya. dan lain sebagainya. Ya mungkin saya juga ingin ikut mendukung lah terkait dengan niat baiknya Mas Wahyu ini, niat mulianya. Semoga apa yang dicita-citakannya juga tercapai. Amin. Terus kemudian ini Mas Wahyu, selain dari faktor tadi kan sudah faktor-faktor eksternal ya, dari keluarga, dari tetangga dan lain sebagainya. Kalau dari dalam diri Mas Wahyu sendiri, mungkin apakah ada kendala? Ya mungkin apa ya, lebih mengarah ke insecure atau overthinking gitu pada juga. Tapi terkait dengan kebutuhan dan keinginan, Mas Wahyu sudah mengatakan ya, membedakan mana yang lebih didahulukan. Kalau Mas Wahyu ini kan di perkuliahan ini sebagai pemenuhan keinginan apa kebutuhan Mas Wahyu?
ya mungkin lebih mengarah ke keinginan, ke kebutuhan kan ya, kita pendidikan ya wajib belajar cuma sampai SMA. 12 tahun Ya. ya. Berarti insecure juga, terutama kalau insecure itu pada saat Mas Wahyu sedang apa atau bagaimana Ya kadang kalau saya lagi nguli seperti itu, nah terus kemudian ada teman-teman yang lain itu bilang ya kuliah apa nguli bangunan nggak bisa kuliah, nah itu apa, terus ya saya bilang juga gitu, ya. kuliah cuma habisin uang buat apa gitu. Nah, kan berpendidikan gitu. Ya kadang Seperti itu. ya. Jadi Mas Wahyu ini merasa insecure terhadap mereka orang-orang yang lebih punya dan lain Ya, sebagainya. ya benar sekali. Jadi ya mungkin Mas Wahyu sendiri harus ya mungkin Mas Wahyu untuk kedepannya bisa saya sarankan untuk membedakan lah insecure terhadap hal-hal yang sifatnya itu jelas lebih baik atau bagaimana. Kalau mungkin insecure terhadap harta kan, hafal harta itu kan hanya sebuah titipan. Iya. Dan seperti itu juga ya Mas Wahyu. Ya mungkin Mas Wahyu sampai ini dulu ya pertemuan kita, karena sudah 2 jam kita sering-sering. Iya. Mas Wahyu juga perlu istirahat juga dan menguruskan aktivitasnya. Iya. Terus nanti kita tindak lanjuti juga perkembangan dari Mas Wahyu juga terkait problem-problem yang saat ini dialami. Nanti kita follow up di pertemuan yang akan datang hari Kamis ya Mas Wahyu. Setiap hari Kamis kita ada jam tadi sudah kontrak ya Mas Wahyu. Ya. Mungkin dari saya seperti itu ya Mas Wahyu. Terkait dengan saran ya Mas Wahyu yang lebih tahu lah terkait dengan bagaimana. Saya turut mengapresiasi lah sikap Mas Wahyu dan perjalanannya hidup Mas Wahyu juga. Mungkin cita-citanya semoga bisa tercapai. Amin. Mungkin saya minta maaf ya Mas Wahyu bila ada kesalahan kata, sikap dan lain sebagainya. Sama itu Mas Wahyu. Ya. Mungkin seperti itu ya Mas Wahyu. Ya. Bisa Mas Wahyu langsung pulang atau kita ngobrol lagi atau bagaimana, seperti itu ya Mas Wahyu. Ya, saya mau pamit pulang ini Ya. Mau kerja lagi. Siap Mas Wahyu. Hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Salam untuk keluarga. Ya.